percaya katakan amin, amin, haleluya. Shalom semuanya. Kita bicara tentang declaring the King's Mandate. Tapi di dalam pemahaman saya, sebelum kita declare the King's Mandate, kita harus tahu apa isi hati daripada the King. Amen. Mungkin topik ini bisa lebih relate kepada kita. Kalau mungkin declaring the King's Mandate satu term yang berat nih, mau ngapain nih gitu kan. Tapi kita akan mulai dengan bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan, ya. So we want to talk about that. Kemudian baru kita akan aplikasikan bagaimana kita bisa declare the King's Mandate, ya. Saya ingin mulai dari Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai 15. Rio Andy bisa. Oke. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya, semua katakan sebenarnya. Ya, sebenarnya kamu harus berkata apa? Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Oke? Kontras daripada perikop ini adalah ya mengkontraskan antara orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan dan orang yang hidupnya tidak mengandalkan Tuhan. Jadi mereka mengambil keputusan sembarangan, mengambil keputusan berdasarkan weather forecast atau economic forecast, oke? Sebentar lagi akan terjadi resesi, ya, inflasi begitu tinggi dan sebagainya. Kemudian mereka mengandalkan itu semua, dikontraskan dengan orang yang bertanya, Tuhan apa kehendakmu? Ya, jika Tuhan menghendakinya maka kami akan berbuat ini dan itu. Oke? Nah, saya ingin mengajak kita berpikir sekarang. Ya, mungkin selama ini kita udah jadi orang Kristen beberapa tahun, kita ada beberapa pemahaman di dalam benak kita tentang bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan. Ya, ada beberapa masih pakai cara old, ya, the old way. Misalnya kita tahu cerita tentang yang paling terkenal, cerita tentang Gideon, ya, Gideon pasal yang ke-7 kalau tidak salah. Gideon baru saja dipanggil oleh Tuhan, ya, anak muda yang penakut tadinya, tapi Tuhan declare tentang dia, kamu pahlawan yang gagah berani, padahal dia lagi ngumpet di pengirikan, oke? Karena terintimidasi oleh musuh. Setiap kali mereka panen, mereka dirampas, kemudian dia sembunyi, oke? Tapi kemudian pada saat Tuhan suruh dia memberikan kepada dia satu misi yang luar biasa, dia minta tanda dari Tuhan. Nah, saudara kalau sekarang mau tahu kehendak Tuhan apa masih cari tanda-tanda? Itu zaman di old, ya, dia pakai gulungan gulungan bulu kan, fleece, oke? Katanya kalau aku tes Tuhan ya, kalau ini fleece-nya ini aku taruh di kayak padang rumput gitu, kalau sepanjang malam itu kan kena embun kan. Kalau besok paginya fleece-nya doang, gulungan bulu ini yang basah, yang lain semuanya kering, itu berarti kehendak Tuhan. Kemudian terjadi seperti itu. Besoknya dia masih nggak puas, dia tes lagi. Sekarang terbalik Tuhan. Ya, kalau yang lain semuanya basah tapi fleece-nya ini saja yang kering, maka itu kehendak Tuhan. Nah, itu terjadi lagi. Dan kemudian disimpulkan itu adalah kehendak Tuhan. Ya. Dulu Raja Daud untuk mengetahui kehendak Tuhan, apakah aku harus mengejar suku Amalek ini yang menghancurkan kota Ziklag, ya, tempat dia dan istri dan anak-anaknya semua dirampas. Apakah aku akan mengejar dia? Maka dia memanggil nabi dan bukan nabi, imam yang memakai baju efod. Kemudian baru cari kehendak Tuhan. Tuhan berbicara melalui imam, melalui efod, oke? Apakah itu yang akan kita pakai? Itu adalah perjanjian lama, ya. Di dalam mindset saya, setelah the cross, Tuhan deal dengan kita itu dengan cara yang berbeda. Karena sekarang dulu yang mereka mengantisipasi Sang Mesias akan datang, ya, mereka orang Israel, dulu Tuhan bekerja dengan Israel dengan cara-caranya, dengan ritual-ritual yang ada. Tapi setelah the cross, kita ada di perjanjian baru. Pasti ada pemahaman yang baru, pasti ada a deeper understanding dan satu cara bekerja yang baru, ya. Nah, sekarang ini intinya adalah Roh Kudusnya sudah ada di dalam kita. Katakan pada sebelahmu, Roh Kudus sudah ada di dalam kamu. Ya. Jadi patokan kita sekarang bukannya kehendak Tuhan itu bukan ada somewhere out there.
Tapi kehendak Tuhan tuh ada di dalam kita. Semua katakan di dalamku. Yes. Kita punya dua patokan di zaman perjanjian baru ini. Yang satu adalah firman yang tertulis. Setiap kehendak Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan yang satu ini. Oke? Yang kedua adalah Roh Kudus tadi yang berbicara dari dalam kita. Dikatakan tugas Roh Kudus adalah mengingatkan apa yang Yesus ajarkan kepada kita. The Word, firman. Suatu hari saya kan sering translate hamba Tuhan kan. Satu hari saya translate seorang India. Hamba Tuhan India tuh ada macam-macam. Ada India dari Singapura, ada India dari Malaysia. Tapi ada India dari India. Nah yang kali ini India dari India dan sana banyak sekali mistis ya. Dia cerita satu kali ada seorang anak kecil datang ke depan maju altar call. Minta didoakan. Pak Pendeta doakan aku. Mau doakan apa? Supaya aku berhasil besok. Oke? Berhasil apa? Berhasil membunuh ayahku. Kalau udah benci banget sama bapaknya gitu kan. Jadi bagaimana doa seperti itu bisa Tuhan kehendaki? Tidak mungkin, karena bertentangan dengan firman. Ya. Jadi itu sudah jadi patokan, oke? Tapi Pastor, ini kan kalau kehendak Tuhan dari firman kan nggak spesifik ya. Ya, jadi kalau aku kepengen cewek Korea gimana? Gak ada di firman Tuhan gitu loh misalnya gitu kan. Ya betul juga sih. Nah itulah fungsi daripada Roh Kudus nanti ya, yang memberikan hal-hal meng-guide yang lebih spesifik gitu kan. Nah saya mau kesaksian dulu ya, kesaksian supaya jadi ilustrasi aja dari pembicaraan kita. Saya sudah jadi hamba Tuhan sejak muda ya. 23 tahun saya merintis jemaat ya, mengembalakan. Jadi itu baru 5 tahun sesudah saya lahir baru tuh. Lahir baru 18. 23 merintis jemaat mengembalakan. Nah, saya ada di beberapa gereja, merintis 3 gereja, ada di beberapa organisasi. Tapi kemudian saya merasa apa yang Tuhan ajarkan kepada saya untuk beberapa tahun ya terakhir seperti ada di padang gurun gitu. Saya nggak tahu ini mau kemana ini, oke? Tetapi saudara, saya ada satu patokan dari firman Tuhan, dikatakan begini. Nah saya nggak tulis di sini, tapi ayatnya ada di Mazmur sebenarnya. Kalau di search juga boleh. Firmanmu adalah apa? Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, salah satu pemahaman tentang ini adalah pelita bagi kakiku. Orang zaman dulu kan kalau berjalan belum ada lampu senter, belum ada lampu jalan dan sebagainya. Kalau malam-malam mereka bawa lentera mereka, yaitu apa namanya itu? Jadi obor ya, obor. Pelita ya, dikatakan pelita, atau yang di dalam ini mungkin dijinjing seperti ini ya gambarnya. Dikatakan pelita bagi kakiku. Jadi maksudnya dia mau melangkah, langkah berikutnya diterangi oleh pelita ini. Jadi firman Tuhan itu bukan lampu sorot bagi seluruh jalanku. Tuhan, aku mau tahu kehendak Tuhan dari sekarang sampai nanti aku tua, sampai nanti aku mati, seluruhnya dibuka dong. Buka semua, open semua filenya Tuhan. Gue mau tahu nih, nanti gue umur 30 gimana, 40, 50. That's not the way God works. Tuhan, firman Tuhan, guidance dari Roh Kudus, biasanya nomor satu, sesuatu yang general ke depan, tetapi kemudian pada saat kita langkah demi langkah itu adalah dia menerangi langkah kecil berikutnya. Percaya nggak? Jadi yang kita perlukan adalah bagaimana apa yang Tuhan sudah reveal kepada kita. Saudara tahu revelation adalah bahasa aslinya reveal. To reveal itu menyingkapkan. Menyingkapkan itu artinya ada satu tirai, kita nggak bisa lihat tembus, tapi kemudian dibuka, tara, gitu loh. Itu pewahyuan. Pewahyuan itu sebenarnya simpelnya seperti itu. Yang kita tidak bisa lihat dengan kemampuan kita sendiri, Tuhan membukakannya secara supernatural bagi kita, sehingga kita tahu kita harus kemana atau apa yang harus kita percaya ke depan. So, suatu hari di dalam ketidakjelasan, dalam saya tidak punya. Kemarin saya sering ada kayak pemuritan online gitu kan, dan saya di sana ada yang bicara tentang kepemimpinan posisi, kepemimpinan pengaruh dan sebagainya. Ada yang mengatakan bagaimana kita, berapa lama kita jadi pemimpin, bagaimana waktu kita tidak punya posisi. Terus saya nyeletuk, saya bilang kalau perlu contoh di sini saya di sini salah satu contoh yang tidak punya posisi apa-apa. Karena saya tidak ada dalam struktur di mana-mana, Saudara. Saya cuma terdaftar sebagai pendeta di sinode, tapi saya tidak ada posisi, pokoknya tidak ada jabatan apa-apa.
Tapi sekarang bisa ada beberapa anak muda yang percaya pada saya, mereka mulai kumpul dan mulai menyebarkannya, build the social media dan sebagainya. Dan suatu hari Pak Arifin ya, yang tadi gembala rock ini membuka jalan. Dia memasukkan saya ke sekolah kitabnya Extension Jakarta, Estetik Kingdom Bali, oke, Extension Jakarta. Batch pertama. Ya udah, saya dengan setia saja di sana. Tantangannya banyak. Di satu poin di dalam 2 tahun belajar itu ada kesulitan ekonomi juga melanda. Saya punya mobil itu mobil mujizat Tuhan kasih. Tapi sampai satu titik di mana banyak sekali yang rusak sehingga nggak bisa lagi beli under deal-nya untuk ganti. Saya pernah punya mobil setua itu, udah 7 atau 8 tahun. Sehingga akhirnya lebih baik mobil itu dijual daripada saya harus rusak lagi, keluar lagi 8 juta lagi, 15 juta, pernah sampai 20 juta. Jadi buat apa? Mobil itu malah jadi cost, ya kan? Jadi pada saat tidak ada mobil, saya harus ke Pluit kan, saya tinggal di Serpong. Pulangnya nyari-nyari tebengan ke Serpong, oke? Saya naik MRT, naik bus, naik Gojek dan lain sebagainya. Semua itu saya jalani, oke? Makan kadang-kadang pas break, teman-teman makan, saya nggak ada uang untuk beli makanan. Dan sangat bersyukur kalau ada salah satu om yang, oh ya semua makan ya, dia traktir everybody, that's my blessing, gitu kan. So it was struggling sampai kayak gitu loh. Nah, tetapi apa yang di kondisi seperti itu, Tuhan tidak menjanjikan semua perjalanan hidup Kristenan kita mulus. Pada saat kita struggle seperti itu, saya ingat ini tadi, your word is the lamp unto my feet. Jadi memang itulah yang harus saya jalani saat ini. Maka setialah dengan hal kecil itu, setia dengan hal yang simpel itu. Mungkin itu saudara tidak merasa itu adalah panggilan saudara yang final. Kadang-kadang anak muda pengen, panggilan saya Tuhan, kehendak Tuhan, inginnya jadi rasul gitu kan, jadi misionari. Kemana? Misionari juga maunya ke Eropa Tuhan, jangan ke Afrika dong Tuhan, amin. Maunya yang keren-keren gitu loh. No, kadang-kadang Tuhan jawabnya dengan hal yang simple. Kita disuruh setia dalam perkara kecil kan. Maka ada perkara kecil di depan kita, do it with excellence, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka itulah, meskipun itu, that's dalam bahasa Inggris enak, that's probably not the thing, but if you do it faithfully, it will lead you to the thing. Saya belajar itu dari T.D. Jakes, satu tagline itu dia diwawancara oleh Pastor Stephen Furtick. So his message to young people, it might not be the thing, but it will lead you to the thing. So you just be faithful with this little thing. Karena barang siapa Tuhan mau percayakan hal besar, Tuhan akan lihat kesetiaan kita di dalam perkara yang kecil yang sekarang ini. Dan itu kadang-kadang gak make sense, kadang-kadang gak enak, kadang-kadang kerutinan yang simple, sederhana, kecil, tidak kelihatan apa-apa, itu mungkin adalah bagian dari pertumbuhan benih yang masih ada di dalam tanah sebelum dia muncul keluar menjadi tumbuhan yang bertumbuh dengan pesat. So, you just need to take it and ya itulah kehendak Tuhan bagiku pada saat ini. Apa yang saudara mengerti adalah kehendak Tuhan pada saat itu, lakukan itu with excellence. Amen. Itu yang saya lakukan. Dan kemudian setelah waktu saya lulus, dosennya suka dengan presentasi saya, dengan tesisnya, dan kemudian dikatakan kamu nulis buku aja nih, bisa jadi buku nih. Dan saya kemudian gak pernah mikir jadi penulis, gak pernah mikir tulis buku, gak punya confidence juga, apalagi kemudian saya menulisnya dalam bahasa Inggris. Gak pernah percaya saya bisa memulai, apalagi menyelesaikan. Akhirnya selesai juga. Dan kemudian bagaimana ini? Harus diedit, harus ada konsultan dong untuk ini grammarnya apa segala macam semuanya. Bayarnya berapa? Gitu loh. Tuhan buka jalan dengan connectionnya dan ada teman lama yang membiayai. Ini harus ditranslate dalam bahasa Indonesia. Siapa yang membaca kalau bahasa Inggris? Ditranslate lagi, keluar biaya lagi lebih besar lagi. Ada lagi orang yang bernatur. Setelah itu harus di layout Tuhan muncul biaya lagi. Dari mana itu semua? Satu persatu. Saya nggak tahu siapa yang akan biayai, kemana nih buku. Dan terobosan terakhir kemarin pada saat itu udah di launching sebagai e-book. Ya, ini sebenarnya sih kalau misalnya nggak jadi buku fisik susah juga ya jualannya. Kita nggak tahu juga sih berapa orang yang beli. Akhirnya ada satu orang
yang saya baru kenal. Ya, saya baru kenal di sebuah conference. Conference itu sebenarnya saya mau hadir, saya daftar jadi peserta. Tapi beberapa hari sebelum saya berangkat ke sana, panitianya bilang, "Yuk lu bicara deh satu sesi ya." Mau belajar malah disuruh bicara. Kemudian saya bicara satu sesi. Setelah sesi itu ada satu orang yang mendatangi saya, "Pak, saya itu materinya bagus sekali. Saya mau itu dipakai untuk pemuritan bla 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 bla." Orang itu terus yang kontak saya. Sampai akhirnya satu hari baru sekitar 2 minggu yang lalu, saya bilang, "Iya, sebenarnya beban buku ini, materi ini bisa lebih menyebar mungkin kalau bisa ada bisa dibuku cetak." "Cetaknya berapa?" Kayak enteng-enteng aja gitu loh. Cetaknya mahal juga. Naik terus lagi harganya. Ya, akhirnya 72 juta dari publisher dia bilang untuk 1000 pertama. Oke, ya udah, enteng begitu aja. Dan dia bilang begini, "Oke, saya yang biaya itu 72 juta tapi dengan syarat. Syaratnya Pak Yusak harus bikin video singkat, masukin sosial media sampai membantu penjualannya sampai 1000 buku itu habis. Nanti bikin videonya saya juga yang bayar." Itu mah bukan syarat loh. Itu yang selalu saya inginkan, bahwa membuat video untuk topik-topik daripada buku ini. Jadi udah bukunya dia yang bayar, pembuatan videonya dia juga yang bayar. Sekarang lagi proses itu. The word is a lamp unto my feet. Saya nggak tahu mau kemana buku itu, sampai nanti mau beli juga saya nggak tahu. Tapi itulah sekarang the step yang Tuhan kehendaki. Nah, saya ingin kita coba bahas topik ini dengan lebih relevan ya. Karena sekarang ini di luar ini banyak narasi. Kalau kita ingin tahu apa kehendak Tuhan atau apa yang benar untuk diriku, mereka melihatnya ke dalam hati mereka. Narasi sekarang adalah narasi feeling, what you feel is true. Jadi mereka bilang be yourself. Ya, hati-hati dengan narasi seperti ini. Ya, be yourself atau follow your heart. Film apa tuh namanya? Film Mulan ya, Follow Your Heart. Siapa yang nonton Mulan? Apalagi? Pokoknya banyak. Mungkin Frozen kalau tidak salah juga kayak gitu ya. Film-film kartun, film-film film-film yang biasa juga mengatakan you gotta trust your heart atau be yourself. Nah, narasi be yourself, follow your heart, what you feel is true, itu adalah the truth. Itu yang lead kemudian orang menjadi narasi-narasi gender sekarang. Orang mau rubah-rubah gender berdasarkan apa? What they feel. Jadi apa yang Tuhan kasih kan sebenarnya physical body ini kan. Sampai tahukah saudara DNA itu ada sampai kromosom ya di sini. Tasya nggak datang ya hari ini. Saya harus cross check lagi nih. Pokoknya ada XX, XY. Itu kan Tuhan yang kasih kan, the physical body. Tapi kemudian perasaan itu kan tergantung manusianya, subjektif. Tapi apa yang Tuhan sudah tetapkan dilawan sama mereka mau rubah yang Tuhan tetapkan itu menjadi apa yang mereka rasa. Nah, sekarang hati-hati dengan narasi be yourself, bangkitkanlah the giant within you. Itu bagus untuk orang. Jadi kalau orang lemah perlu mendapatkan kekuatan, kita perlu komporin mereka, motivasi mereka. Kamu harus bangkit dengan kekuatan. Kalau orang tidak punya identitas, nggak tahu dirinya siapa, be yourself, karena mungkin ada karunia yang Tuhan kasih. Tapi senternya dulu bagaimana? Patokannya di mana? Jangan be yourself yang sembarangan, yang apa saja, tidak bisa. Saya percaya narasi yang paling sehat, yang paling yang paling balance adalah sebenarnya bukan follow your heart tapi follow the truth. Kalau hatimu itu penuh dengan kebenaran, you follow that. Tapi bisa juga hatinya menjadi menceng. Karena firman Tuhan berkata hati itu sebenarnya jahat. Di Yeremia kan, hati itu menipu. Itu adalah gambaran daripada hati yang belum ditransformasi, belum diperbarui. Nah, sekarang kita sudah jadi ciptaan baru, kita menerima Kristus, karya salibnya, kebangkitannya, kita jadi ciptaan yang baru, kita jadi anak Tuhan Yesus. Hati kita itu pelan-pelan ditransformasi. Nah, itu adalah sebuah proses. Nah, pada saat hati kita ditransformasi dari yang jahat tadi, kita nature-nya berbeda, nature-nya sinner. Sekarang nature-nya adalah ciptaan baru, pengikut Kristus, anak Tuhan. Maka hati itu akan ditransformasi terus, semakin lama semakin seperti Kristus kan.
Nah, baru semakin kita menjadi seperti Kristus, kita menjadi lebih bisa percaya hati kita secara intuitif. Karena sudah dirubahkan. Jadi seberapa hati itu dirubahkan, sedemikian juga kita bisa percaya hati itu yang tadi narasi be yourself. Jadi narasi be yourself-nya jangan nyasar ke sini tadi. Sebenarnya patokannya ada. Tapi karena mereka tidak ada di dalam Tuhan, kita adalah part of the fallen nature. Kalau kita ikutin yang di sini, we will fall. Bahkan hamba Tuhan besar pun bisa jatuh. Haleluya. So this is the explanation. Amen. Jadi kita tidak bisa mengatakan, oh, saya adalah wanita yang terjebak dalam tubuh pria, atau saya ada ketertarikan dengan sesama. Berarti itu pasti benar, subjektif. Maybe that's me. Maybe that's my identity. That's wrong. This is your identity. Amen. Baru Roh Kudus yang akan quicken, membangkitkan itu yang ada di dalam kita. Haleluya. Amen. Setelah kita mengerti itu, baru we can declare, hey the world, hey anak-anak muda, this is the King's mandate for you, the truth. Saya kasih contoh gampang ini, sebenarnya saya udah siapin beberapa postingan untuk sosial media tapi belum sempat dikerjakan. Saya bilang begini, tentang berpikir positif. Coba narasi berpikir positif. Lu berpikir positif aja. Saya tahu kalau ada orang yang mikirnya selalu negatif, dia perlu message ini, kamu harus berpikir positif. Tapi berpikir positif itu tidak mutlak benar 100%. Saya mau kasih contoh, kalau dua orang pencuri malam-malam mau panjat tembok, mau jebol rumah ini nih. Ini orang kaya nih, banyak emasnya di dalam. Yuk kita naik, oke. Dua-dua manjat. Tiba-tiba yang satu overthinking, aduh, gimana kalau kita ketangkap, masuk penjara, gue punya anak. Terus pencuri yang satunya encourage temennya, lu berpikir positif aja. Something is missing in the picture. Konteks berpikir positifnya diaplikasikan dalam sebuah konteks yang sangat negatif. Konteks dosa mencuri. Ya. Jadi pikir positif yang mana dulu? Gitu loh. Oleh sebab itu message-message motivator itu diperlukan. Orang mungkin daripada enggak berpikir positif, mendingan berpikir positif. Tapi the message of the Bible goes deeper than that. Fondasi kamu apa dulu? Apa yang kamu positifkan? Amin, saudaraku. Nah, jadi sekarang saya mau propose kepada saudara. Ini pemahaman saya tentang mengenal kehendak Tuhan ya. Ini trial buat saya belum pernah share di mana-mana nih. Oke, mau jadi trial. Kalian bahkan sebenarnya mau mau diskusi juga boleh dengan saya habis ini, oke? Sebentar sebelum saya harus pergi. Menurut saya kehendak Tuhan itu tadi kan ada yang umum, kemudian ada yang khusus. Yang khusus itu kan yang kalian cari sebenarnya kan. Nah, banyak orang berpikir begini loh, kehendak Tuhan itu seperti rel kereta. Entah kamu ada di atasnya atau kamu ada di luarnya. Jadi mereka pikir ini ada spesifik nih kehendak Tuhan dalam hidup saya. Kemudian I have to do it. Kemudian itu sih benar sampai di situ, tetapi yang jadi masalah adalah kalau kita miss ya, kemudian semuanya gambar itu jadi hancur. Tuhan marah sama kita dan kita hidupnya akan hancur, gak bisa kembali lagi. Ngerti ya maksud saya? Aplikasi dari sini adalah begini. Jodoh saya adalah si A. Kemudian saya tidak taat, saya menikah dengan si Z, oke? Atau si A-nya tidak taat, dia menikah dengan yang lain. Ya. Nah, jadi kehendak Tuhan karena itu spesifik sekali. Jadi siapapun yang si A menikah dengannya atau saya menikah dengannya, maka itu adalah semua di luar kehendak Tuhan, tidak ada dalam berkat Tuhan, itu semua dalam kutuk. Ya, itu dalam hal jodoh, dalam hal pekerjaan juga demikian misalnya. Nah, I don't believe it. Saya tidak percaya seperti itu. Nah, ini yang proposal saya kepada saudara. Saya percaya begini. Kehendak Tuhan itu adalah semacam board of options. Kenapa saya tahu seperti itu? Tuhan punya general will, satu kehendak yang umum untuk kita. Ada kehendak moral di situ, ada kehendak misalnya
Tuhan kasih kepada kita karunia rohani tertentu, ability tertentu, itu ada semua di sana. Tapi kemudian Tuhan kasih kepada kita options. Oke? Saya katakan seperti lapangan parkir. Kalau saya masuk ke sebuah lapangan parkir, misalnya di belakang hotel atau di belakang mall, ya saya tinggal pilih yang mana. Tidak ada benar atau salah kalau saya pilih yang di sini atau di sini atau di sini. Tetapi semuanya harus ada di lapangan parkir ini. Kalau saya ada di luar tembok itu, misalnya di sana ada kampung, kalau pintu saya dijebol orang, itu kesalahan saya karena saya ada di luar boundary. Tuhan kasih kita boundary dan ada beberapa warning, tapi Tuhan kasih kita kebebasan. Nah, saya mau buktikan ini di Kejadian 2 dari awal sekali prinsipnya ini. Masih bangun semuanya? Ya. Ini adalah kehendak Tuhan kepada manusia pertama. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon, semua katakan semua. Ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua katakan bebas. Kamu bisa tampilin ini enggak, NIV? Gak bisa ya, harus Google. Gak bisa, oke. Di terjemahan NIV powerful sekali, dikatakan you are free to eat all. Oke? You are free to eat. Jadi dari perintah Tuhan pertama ini perintah Tuhan kepada manusia pertama tentang bagaimana mereka hidup, apa yang bisa mereka nikmati. Saya dapat di sana paling tidak ada dua hal. Pertama, freedom. Engkau bebas, you are free to eat. Terus free to eat all. Jadi yang nomor dua ada generosity. Tuhan itu memberikan freedom kepada kita. Ini kan Agustus kan? Freedom, semua katakan freedom. Tuhan memberikan freedom kepada kita. Dan Tuhan itu juga generous kepada kita. Dia memberikan berlimpah-limpah melebihi daripada apa yang kita butuhkan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jadi kita di dalam Tuhan itu nggak ada mental scarcity. Scarcity itu artinya yang tersedia supply-nya itu hanya sedikit. Jadi kita harus rebutan. Sebab itu kita suka sikut-sikut pelayanannya orang gitu loh, jelek-jelekin orang karena kita pikir cuma sedikit sehingga kita harus rebut. No, yang Tuhan sediakan itu jauh lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Sehingga kita hanya perlu cooperate dengan Dia untuk akhirnya kita mendapatkan apa yang Dia sudah supply untuk kita. Yang percaya dengan amin. So, ada freedom, ada generosity. Nah, jadi ada ribuan mungkin jutaan pohon, Tuhan bilang, "Makan semua." Wow, itu luar biasa. Nah, boundary-nya di mana? Boundary-nya cuma satu. Jangan makan apa? Itu buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. So, great freedom with small boundary. Saya percaya Tuhan seperti itu. Jadi bukan kamu harus nikah dengan si ini aja. Kamu kerjanya harus PT Anu saja. Awas kalau enggak. No. Ini Jakarta, ada ribuan company. You are free tergantung dari, nah ini dia, Tuhan kasih kita otak, Tuhan kasih kita creativity, Tuhan kasih pohon, tapi Tuhan tidak kasih kursi. Kenapa? Tuhan mau manusia kreatif, kamu perlu duduk kan? Ini ada pohon, supply dari aku adalah pohon. Setelah itu kamu olah pohon ini, muncul kreativitas untuk membentuk satu benda yang menolong kamu kalau kamu perlu duduk, itu jadi duduk. Apa itu bisnis? Bisnis adalah ada orang lain yang perlu, tapi mereka nggak bisa bikin. Kamu yang bikin untuk dia, maka dia akan berkatin kamu. Prinsip bisnis ada di sini. Lalu terjadi spesialisasi. Nah, kita jadi menyimpang nih. Tapi maksud inti saya adalah Tuhan tuh kasih kita freedom. Ada ribuan company di Jakarta. Kamu jurusan apa? Kamu cocokin. Kamu punya koneksi. Kamu bisa pilih yang dekat dengan tempat kamu, atau kamu bisa pilih yang bisa career ladder-nya kamu bisa chart, kamu map out sendiri. The big picture-nya seperti apa? I give you the creativity, I give you the freedom, you just choose. Jadi nggak ada cerita kita daftarin, oh sebenarnya kehendak Tuhan ada di sana. I don't think that way. Karena saya percaya hati saya ditransformasi oleh Tuhan. Bukan saya nyari kehendak Tuhan seperti Gideon, oh kehendak Tuhan itu di luar. Enggak, Tuhan sudah taruh kehendak di dalam hati saya. Saya hanya berusaha ekspresikan, dan saya percaya apapun yang saya pikirkan itu adalah the mind of Christ. Tuhan planted in my brain. Jadi kita bebas berkreativitas. Boundary-nya di mana? Nanti sebentar saya kasih. Tapi sekarang
Tangkap itu dulu. You are free. Nah, kalau soal jodoh-jodohan saya nggak percaya kayak gitu. Jadi bisa dari segi rohaninya pernyataan Tuhan, wahyu dari Tuhan, dapat mimpi dari Tuhan. Tapi Tuhan nggak pernah juga kasih saudara orang yang sudah nggak enjoy kan. Nah ini kan the creativity, the taste, the chemistry. Itu saudara pikir sendiri, masa suruh Tuhan yang pikirin? Jadi ada orang terlalu on the spiritual side. Saya punya adik-adik waktu kita semua masih single, adik saya masing-masing dapat jatah tuh. Satu ada cowok datang pada dia. Saya merasa kamu jodoh saya. Adik saya bilang enggak, saya nggak merasa begitu. How can I miss God's will? I always listen to God, ya, selalu akurat. Nah kayak gini nih, spiritual intimidation, saudara. Amen. Ngeroh terlalu ngeroh dia nggak sadar, mungkin nggak ngaca juga. Sorry. Jadi bukan kayak gitu loh. Tuhan kasih kita, ya you just decide. God will lead you in the way, kemudian kamu akan tahu bahwa itu dari Tuhan. You understand? Saya mau kasih satu statement lagi yang saya nggak tahu bagaimana sudah menangkapnya. Tapi sering kita bilang begini, Tuhan jawablah doaku. Atau kita kadang-kadang kita nggak tahu Tuhan mau jawab doa kita atau tidak. Atau kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya. Saya mau kasih statement buat saudara. Pernah lihat statement-statement yang literally seperti itu sih di Alkitab, khususnya di surat Rasul-Rasul. Ada beberapa lah yang dikatakan, kamu tidak mendapatkan apa yang kamu doakan, kamu doakan akan dihabiskan untuk hawa nafsumu, ya kan? Ada hal-hal seperti itu. Tapi saya kasih satu pemahaman saya yang general ya. Saya percaya Tuhan tuh tidak duduk di surga untuk kemudian doa-doa itu taruhlah seperti kayak surat gitu, ini surat tumpukannya, terus Tuhan berusaha decide yang mana nih yang akan dijawab. Ini bagian kategori yang dijawab, ini bagian yang nggak dijawab. Yang ini kita tunggu dulu sebentar. Ya doa puasanya tambah lagi sedikit, satu hari lagi. Ya doanya kurang banyak. I don't think so. God is not in the business of deciding di mana doa yang akan dijawab, mana doa yang akan dijawab. Nah saya nggak tahu seberapa saudara bisa cerna ini. Saya mau declare satu statement ini. Saya percaya semua doa itu sudah dijawab. Maksud saya doa yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yang biblical, yang spirit led, sesuai dengan kehendak yang Tuhan Yesus kehendaki, itu doa itu semua sudah dijawab. Dijawabnya 2000 tahun yang lalu. Jadi sekarang kita tidak perlu lagi yang kayak gini kita harus ragu-ragu. No, nggak perlu. Kita tinggal lihat di Alkitab. Ini termasuk di dalam karyanya di kayu salib 2000 tahun lalu. Kalau iya, berarti itu adalah milikku. Udah selesai. Kalau itu belum terjadi, ya tunggu aja. Berarti kita punya tadi transformasi hati dan spiritual development kita belum sampai ke satu titik di mana chemistry-nya itu akhirnya saya melihat satu apa namanya ya, yang kita sebut terobosan doa, jawaban doa, ya selama itu adalah the chemistry of us and heaven itu kemudian jadi match dan terjadi satu explosion seperti chemical reaction. Kemudian itu tiba-tiba terjadi. Dan itu kadang-kadang nunggu waktu, kadang-kadang it takes a few factors yang cooperate dengan dia, tapi itu tidak pernah dari pihak Tuhan. Dari pihak Tuhan, semua yang dia kehendaki sudah disettle. This is whatever God wills. Udah ada tersedia di sini. We reach out by faith. Jadi doa itu menurut saya bukan meminta-minta. Doa itu adalah mendeclare seperti jadilah di bumi seperti di surga. Di surganya udah ada, tinggal ditarik aja. Nah zaman sekarang kita lebih mengerti itu seperti ngedownload kan. Di cloud ini udah ada semuanya. Jadi bukan Tuhan kasih saya jodoh, kasih saya pekerjaan, terus di cloudnya tiba-tiba Tuhan tambahin lagi satu file tambahan. Oh ya lupa gua 2000 tahun lalu belum kasih lu ya, gua taruh di sini. Enggak, semuanya udah ada. Tinggal kita download aja. Nah kita perlu tahu apa yang kita bisa download atau tidak. Ada file apa aja di situ. Kita bacanya di sini. Selebihnya kapasitas kita akan bertambah pada saat kita berjalan. Salah satu kerinduan saya berjalan di dalam pelayanan kesembuhan.
yang lebih lagi. Ada beberapa orang report pada saya, mereka disembuhkan untuk saya doakan. But I want more. Tapi bukan, Tuhan pakailah aku untuk pelayanan kesembuhan. Gak perlu. Urapan untuk kesembuhan berapa ribu orang pun sudah ada di sana, tinggal saya flow di dalamnya. Jadi jodohmu, rumahmu, berkatmu, karuniamu, pelayananmu, itu semua udah ada. Kamu harus perlu berjalan di dalamnya. And there is freedom. Nah, saya nggak tahu ini memberkati saudara atau enggak. Amen. Batasannya ada di mana? Oke, kita ke Kisah Rasul 16. Kisah Rasul 16 ayat 6 dan 7. Saya tutup dengan ini ya. Kisah Rasul 16 ayat 6 dan 7. Saya baca di sini aja. Ini Rasul Paulus nih. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus apa? Mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ini bukan Asia benua, bukan, tapi ini Asia satu region yang sekarang adalah di Turki, oke? Dan setiba di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Bagaimana kita mau memahami ini? To me this is the boundary. Artinya gimana? Kalau kita seperti Paulus, Tuhan Yesus sebelum naik ke surga bilang, jadikan segala bangsa muridku, ya kan? Itu adalah general will. Mandatnya kepada kita, declare the king's mandate. Dia pergi kemana-mana. Dia pergi ke Galatia, Efesus. Jadi Paulus tidak perlu tanya Tuhan, Tuhan pagi ini aku mau pergi ke kota mana? No. Yang Roh Kudus dorong dalam hatinya, dia pergi aja. Amen. Sampai Roh Kudus bilang, stop, jangan ke sini. That's the boundary. Disuruh belok ke sana. Akhirnya pergi ke Greka kan, ke Makedonia. Jadi saya tidak tahu ya bagaimana, saya masih belum finalkan pemahaman saya. Tadi gini, kita seringkali bilang yang memimpin kita adalah damai sejahtera. Kalau saya merasa damai sejahtera, maka saya akan melakukan. Saya merasa agak terbalik. Sebenarnya suasana atmosfer hati kita, vibe-nya kita harusnya adalah peace. Because he is the Prince of Peace. Greetings di dalam surat-surat rasul-rasul selalu shalom, berarti peace kan? Peace I live unto you, kata Tuhan Yesus. Berarti kita ada peace, the Prince of Peace is in us. Nah, jadi peace itu karena sudah menjadi dominan emosi yang ada pada kita, jadi kita bergerak di situ. Kembali ke tadi Taman Eden, lapangan parkir, ingat? So this is all the peace. Just take it. Just go, mau ke sini, mau ke sana, mau ke sini. Terserah kamu, I give you the brain, creativity, motivation, initiative. Jangan nunggu Tuhan. Masa kita mau pergi ke sini, Roh Kudus pakai baju apa hari ini? Roh Kudus disuruh setem gitar? Enggak dong, that's within your brain, just do it. Roh Kudus, apakah kau harus setem hari ini? Enggak perlu nanya lagi, perlu setem. Ya lu setem aja. Kan ada kebutuhan. Ada need, ada connection, ada chemistry. Lakukan sampai suatu hari pada saat saudara mau bergerak, justru damai sejahtera itu yang dicabut. Jadi tidak ada dihentikan, di stop. Itulah warning sign kita untuk kita tidak ke sana. I think that's more biblical, karena even di dunia kekristenan kita sekarang ini, apa yang kita dengar dari semua yang kita dengar dari khotbah, sosial media segala macam, itu ada beberapa mitos-mitos. So we tend to have, kita harus jadi myth buster juga. Jadi ada beberapa hal sebenarnya kayak gitu juga ya. So ada belief kita cari-cari peace. Kalau saudara cari peace berarti saudara kebanyakan tidak peace loh. Kemudian kalau Roh Kudus bilang jangan ke sini, nah itu udah kita balik ke sana. So, the general will of God itu yang kita declare pada Jakarta Barat ini. Oke? Yang spesifiknya nanti berdasarkan pertumbuhan rohani kita, Tuhan akan ajarin satu persatu. Di sana kita perlu mentor, di sana kita perlu pembimbing, di sana kita perlu belajar. So kita ini hidup di dalam freedom, my brothers and sisters, and within the generosity of God, supply-nya banyak sekali.
Let's declare that kepada mereka, bahwa kepada mereka yang belum di dalam Tuhan, kepada mereka disediakan pengampunan, keselamatan, damai sejahtera seperti yang kita alami. Dan tadi ini teori ini yang melangkah satu demi satu itu dibutuhkan oleh banyak orang. Banyak orang kebingungan, banyak orang merasa sendirian. Tapi kasih tahu sama mereka, God's word is a lamp unto your feet. You just need to see this. Amen. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bisa declare your mandate to the world karena kami memahami Tuhan isi hati-Mu, dan bagaimana kami bisa mengerti kehendak-Mu, yaitu kami tinggal di dalam Engkau. Engkau akan berbicara kepada kami dan mengubahkan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua anak-anak muda di tempat ini. Kau berdoa. Beberapa dari mereka ada di dalam crossroad, persimpangan jalan untuk memutuskan sesuatu. Berikan Tuhan pewahyuan kepada mereka mengenai your will for them. We care about your will for us. Thank you Tuhan, Engkau akan mereveal firman-Mu dan Roh Kudus akan berbicara kepada kami semua. Terima kasih untuk mereka semua. Mereka dalam lindungan Tuhan, maka diberkati, berkarya dan berdampak bagi dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan